Mengapa wanita sering mengatakan bahwa mereka menginginkan pria yang baik, jujur, penyayang, dan dapat diandalkan, namun seringkali justru kembali pada pria yang tidak setia, pembohong, dan bad boy, yang membuat mereka menangis di tengah malam. Pria-pria yang hilang tanpa jejak selama berhari-hari dan kembali seakan-akan tidak ada yang terjadi. Ini adalah kontradiksi yang sering kita lihat, membuat banyak pria kebingungan. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam paradoks ini. Mengapa wanita sering tertarik pada pria yang justru cenderung melukai mereka? Di sini, kita tidak akan menutupi kenyataan. Saya akan menyampaikan kebenaran yang mungkin tidak ingin Anda dengar, tetapi memahami dinamika ini bisa mengubah cara Anda menghadapi hubungan selamanya. Kita juga akan membahasnya dengan sedikit kebijaksanaan stoikisme. Seperti kata para stoik, masalah seringkali bukan berasal dari luar, melainkan dari cara kita memandang sesuatu. Jika Anda mengikuti pembahasan ini sampai akhir, Anda akan belajar cara memutus siklus ini dan menempatkan diri sebagai pria yang benar-benar dihormati dan diinginkan wanita, tanpa harus bermain trik atau manipulasi. Jadi, mari kita mulai. Nomor 1, daya tarik emosi yang tak stabil. Si pembohong, si pengkhianat, si bad boy, mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka menawarkan petualangan emosi yang penuh gejolak. Sensasi ketidakpastian, adrenalin karena tidak tahu apa yang akan terjadi, dan emosi intens yang mengikutinya adalah alasan mengapa banyak wanita terpikat oleh acara realitas dan kisah cinta penuh pengkhianatan serta gairah. Bad boy, membawa jenis kegembiraan yang tak terduga ini ke dalam kehidupan nyata. Dia adalah percikan yang membangkitkan emosi dan membuat wanita merasa selalu penasaran dan ingin lebih. Coba pikirkan teman yang selalu kembali pada mantannya, meskipun dia sudah beberapa kali diselingkuhi. Dia bercerita betapa buruknya pria itu, betapa dia menginginkan seseorang yang lebih baik, namun tetap kembali lagi. Mengapa? Karena mantannya itu tak terduga, dia memicu respons emosional yang mungkin tidak bisa didapatkan dari pria baik-baik. Drama ini membuatnya seperti kecanduan. Disinilah stoikisme masuk. Sementara banyak pria berusaha bersaing dengan drama ini, entah dengan ikut-ikutan atau mencoba menjadi lebih seru dari si bad boy, pria stoik melakukan sebaliknya. Dia menjadi pusat ketenangan di tengah badai. Dia tidak terpengaruh oleh gejolak emosi wanita itu atau ikut terombang-ambing dalam roller coaster emosinya. Sebaliknya, dia berdiri teguh seperti mercusuar di tengah laut yang bergelora. Ketenangan emosional ini adalah pembeda yang besar. Ketika seorang wanita sudah terbiasa dengan kekacauan dan puncak emosi yang terus berubah, kehadiran yang tenang dan stabil akan terasa kontras. Anda tidak memberinya drama yang dia biasa dapatkan, tetapi Anda menawarkan sesuatu yang diam-diam lebih diinginkan, kedamaian dan rasa aman. Dengan tidak bereaksi terhadap lonjakan emosinya, Anda menunjukkan kekuatan yang baru baginya. Anda menjadi pelabuhan aman yang dapat dia tuju ketika pesona, bad boy, memudar dan dia merasa lelah. Wanita mungkin mengatakan mereka ingin pria yang ekspresif, emosional, dan selalu ada. Tapi kenyataannya, yang benar-benar mereka inginkan adalah pria yang tetap tenang ketika segala sesuatunya kacau, pria yang tidak mudah goyah oleh drama. Dengan mempraktikkan ketenangan stoik, Anda menunjukkan bahwa Anda mengendalikan diri, tidak mudah dipengaruhi oleh kekacauan di luar. Tingkat penguasaan diri ini jarang ditemui dan sangat menarik karena menunjukkan kekuatan sejati, kekuatan yang bisa diandalkan. Jadi, ketika Anda melihat seorang wanita mengejar pria yang suka berselingkuh atau berbohong, jangan langsung menghakimi. Pahami bahwa dia tertarik pada sensasi emosi yang diberikan pria itu. Namun, ingat, sensasi itu hanya sementara. Yang bertahan lama adalah kehadiran tenang dan tak tergoyahkan dari pria yang tahu harga dirinya dan tidak ikut terseret dalam drama. Jadilah pria itu, dan Anda akan melihat bahwa meskipun mungkin dia sesaat terpikat pada bad boy, pada akhirnya, ketenangan Andalah yang akan dia cari ketika segalanya sudah tenang. Nomor 2, persepsi bernilai tinggi melalui kompetisi. Wanita sering menginginkan apa yang diinginkan wanita lain. Ini adalah konsep yang mendalam dalam psikologi dan perilaku manusia. Ketika seorang wanita menyadari bahwa wanita lain tertarik pada Anda, persepsinya tentang nilai Anda meningkat tajam. Bukan selalu soal penampilan, keuangan, atau pesona Anda, melainkan bukti sosial bahwa orang lain menginginkan Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang layak dikejar, seseorang yang memiliki keistimewaan yang bisa dirasakan orang lain.
Prinsip ini terlihat di mana-mana. Pikirkan tentang restoran baru yang populer dengan antrean panjang di depan pintunya. Orang-orang secara alami menganggap tempat itu bagus karena banyak yang ingin mencobanya, bukan? Hal yang sama berlaku dalam kencan dan hubungan. Ketika wanita melihat bahwa ada banyak wanita lain yang tertarik pada Anda, hal itu menguatkan rasa ketertarikannya. Ini seperti persetujuan diam-diam bahwa Anda adalah pria bernilai tinggi, seseorang yang membawa sesuatu yang unik. Kehadiran kompetisi menambah elemen urgensi dan kelangkaan, membuatnya merasa perlu untuk mengamankan posisinya sebelum orang lain melakukannya. Bayangkan seorang pria di sebuah acara sosial. Dia percaya diri, santai, dan mudah bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Wanita memperhatikan senyum ringannya dan caranya berinteraksi, terutama bagaimana wanita lain meresponsnya. Dia tidak berusaha terlalu keras, tapi ada daya tarik alami padanya. Mungkin awalnya seorang wanita datang ke acara itu tanpa minat khusus, tetapi saat melihatnya bercakap-cakap dengan wanita lain dan tertawa, dia mulai melihat pria itu dengan cara yang berbeda. Ini bukan tentang rasa cemburu yang negatif, tetapi tentang kompetisi. Dia mulai berpikir, jika wanita lain menginginkannya, mungkin ada sesuatu yang saya lewatkan. Tiba-tiba, dia merasakan percikan ketertarikan yang tak terduga. Hal ini bukan tentang manipulasi atau dengan sengaja memamerkan wanita lain untuk membuatnya cemburu, melainkan memahami dinamika halus dari bukti sosial dan perannya dalam daya tarik. Ketika Anda benar-benar diinginkan oleh orang lain, itu mengubah cara dia melihat Anda. Ini menyentuh insting alaminya, membuatnya merasa urgensi dan keinginan untuk menjadikan Anda miliknya. Disinilah Anda bisa memanfaatkan stoikisme untuk menciptakan kesan yang kuat dan tahan lama. Alih-alih bermain permainan untuk membuatnya cemburu atau memamerkan perhatian wanita lain, fokuslah pada menjalani hidup Anda dengan penuh percaya diri. Latih ketidakmelekatan dan hindari mencari validasi. Ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, baik pria maupun wanita, dengan ketulusan dan kepercayaan diri, itu mengirimkan pesan kuat, Anda nyaman dengan diri sendiri dan tidak butuh persetujuan dari siapapun. Kekuatan dan ketenangan batin semacam ini jarang ditemui dan sangat menarik. Sementara pria lain berjuang keras untuk mendapatkan perhatiannya, Anda justru menonjol hanya dengan menjadi diri sendiri. Anda tidak bersaing untuk perhatiannya, justru dia yang merasa perlu bersaing untuk mendapatkan perhatian Anda. Ini adalah perubahan dinamika yang halus, tetapi sangat kuat. Nilai Anda meningkat bukan dengan membual, melainkan dengan kepercayaan diri yang tenang dan tak tergoyahkan dari mengetahui harga diri Anda dan berpegang pada prinsip-prinsip Anda. Jadi, lain kali ketika Anda merasakan ada kompetisi, terapkan pola pikir stoik. Jangan berusaha membuktikan apapun atau bermain trik. Fokuslah pada jalan Anda sendiri, hadir sepenuhnya dalam interaksi Anda, dan biarkan kepercayaan diri Anda berbicara. Ketika dia melihat Anda berkembang, berinteraksi dengan orang lain, dan menjalani hidup tanpa mencari validasi darinya, dia akan mulai merasakan tarikan kompetisi. Dia akan ingin menjadi orang yang menangkap perhatian Anda, yang menonjol di antara yang lain. Nomor 3, mengapa pria baik sering diabaikan? Mari kita bahas kenyataan yang mungkin berat, tapi penting, ketegangan adalah bahan rahasia di balik daya tarik yang intens. Jika Anda pernah memperhatikan minat seorang wanita mulai berkurang saat hubungan menjadi terlalu dapat ditebak atau rutin, itulah dinamika ini yang sedang bermain. Percikan yang dulu membuat matanya berbinar mulai memudar ketika dia merasa sudah sepenuhnya memahami Anda. Disinilah pesona, bad boy, masuk. Dia tak terduga, membuat wanita penasaran, dan menciptakan dorongan emosi yang membuat wanita terpikat. Ketidakpastian ini yang memicu chemistry, membuat wanita mengejarnya meskipun dia tahu pria itu tidak baik untuknya. Bayangkan skenario klasik, seorang wanita berkencan dengan pria baik yang selalu tersedia, langsung merespons setiap pesan, dan merencanakan setiap kencan dengan rinci. Terlihat sempurna, bukan? Namun, setelah beberapa minggu, dia mulai merasa gelisah. Dia merindukan sensasi, debaran, dan antisipasi. Lalu, dia bertemu dengan seorang bad boy, seseorang yang membatalkan rencana di menit terakhir, mengabaikan pesannya, dan membuat niatnya sulit ditebak. Meskipun dia tahu pria itu mungkin tidak bisa diandalkan, dia merasa lebih tertarik. Mengapa? Karena pria itu menciptakan ketegangan, membuatnya bertanya-tanya, apakah dia menyukaiku? Apa yang dia pikirkan? Misteri ini yang membangkitkan keinginannya. Sementara, bad boy, menggunakan kekacauan dan ketidakpastian untuk menciptakan ketertarikan.
pria stoik menggunakan pendekatan yang lebih halus, ketidakmelekatan yang disengaja. Ini bukan berarti Anda bermain-main atau memperlakukannya dengan buruk, melainkan Anda mengembangkan ketenangan dalam diri. Anda tidak memberikan seluruh perasaan Anda dengan mudah. Anda mempertahankan kesan misteri, bukan dengan manipulasi, tetapi dengan benar-benar terlibat dalam kehidupan Anda sendiri, tujuan, dan minat Anda. Ketidakmelekatan ini menciptakan ketegangan yang dia butuhkan, tetapi dengan cara yang lebih sehat dan stabil. Ketika dia merasakan bahwa Anda tidak sepenuhnya bergantung padanya dan Anda nyaman dengan diri sendiri, baik bersamanya atau tidak, itu menciptakan kontras yang kuat. Anda tidak seperti pria lain yang selalu berusaha keras untuk menyenangkannya. Sebaliknya, Anda tetap tenang dan fokus pada jalur hidup Anda. Ketidaktergantungan ini bukan soal berpura-pura sulit didapat, tetapi soal benar-benar menghargai waktu dan ruang Anda. Misalnya, jika dia mencoba menguji Anda dengan membatalkan rencana secara mendadak untuk melihat reaksi Anda, alih-alih menunjukkan kekecewaan atau buru-buru mengatur ulang, Anda cukup merespons dengan tenang, "Tidak apa-apa, kita bisa bertemu lain kali." Dengan tetap tenang dan tidak terpengaruh, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu Anda dan tidak mudah terguncang. Reaksi ini menciptakan ketegangan halus. Dia mungkin berharap Anda bereaksi secara emosional, tetapi sebaliknya, dia dibiarkan bertanya-tanya mengapa Anda tidak bereaksi seperti yang dia duga. Di ruang ketidakpastian inilah ketertarikannya tumbuh. Wanita secara alami tertarik pada pria yang bisa memicu respons emosional dalam diri mereka. Bad boy melakukannya melalui ketidakpastian dan inkonsistensi, sementara pria stoik melakukannya melalui kekuatan tenang dari kehadirannya dan ketidakmelekatan. Anda tidak perlu menciptakan drama, Anda hanya perlu kuat dalam diri Anda sendiri. Ketegangan yang dia rasakan bukan dari ketidaktahuan apakah Anda peduli, tetapi dari kesadaran bahwa Anda peduli pada diri sendiri terlebih dahulu. Itulah yang membuatnya mengejar Anda. Mulailah berlatih ketidakmelekatan yang disengaja. Saat dia menguji Anda, tetaplah tenang dan jangan menjelaskan diri Anda secara berlebihan. Percayalah bahwa nilai Anda tidak berasal dari seberapa banyak Anda bisa membuktikan atau menjelaskan, tetapi dari kekuatan tenang dalam mengetahui siapa Anda. Ketegangan yang tercipta dari sikap ini akan membuatnya terpikat, bukan karena Anda bermain permainan, tetapi karena Anda telah menguasai seni menghormati diri sendiri. Nomor 4, haus akan stimulasi emosional yang tak pernah hilang. Seringkali kita melihat wanita yang cerdas, sukses, dan mampu mengurus diri sendiri tetap mengejar pria yang memperlakukan mereka dengan buruk. Mereka terjebak dalam pusaran kebohongan, pengkhianatan, dan bad boy klasik yang membawa mereka pada roller coaster emosional. Mengapa demikian? Bukan karena mereka tidak tahu lebih baik, tetapi karena di lubuk hati mereka menginginkan pria yang bisa membuat mereka merasakan sesuatu, dan bukan sekadar perasaan biasa. Mereka mendambakan intensitas, naik turunnya emosi, ketegangan, dan ketidakpastian yang muncul saat bersama pria yang sulit ditebak. Daya tarik stimulasi emosional ini memiliki efek magnetis. Wanita masa kini tidak memerlukan pria untuk memberikan keamanan finansial atau stabilitas, mereka sudah bisa mengurus itu. Yang mereka butuhkan adalah seseorang yang bisa mengusir kebosanan dalam rutinitas sehari-hari dan membuat mereka merasa hidup, bersemangat, bahkan terkadang berisiko. Ini tentang keseruan dari ketidakpastian, sensasi bersama seseorang yang sulit dipahami. Pengkhianat menawarkan daya tarik terlarang, pembohong menenun cerita yang membuatnya terus menebak, dan bad boy membuatnya selalu waspada dengan ketidakpastiannya. Ini adalah campuran emosi yang memabukkan dan inilah mengapa begitu banyak wanita akhirnya mengejar pria yang justru mungkin menyakiti mereka. Disinilah Anda bisa benar-benar menonjol tanpa perlu manipulasi atau berpura-pura menjadi orang lain. Alih-alih meniru drama, bad boy, pelajari seni pengendalian emosi. Pria stoik tidak bereaksi terhadap setiap situasi yang dilemparkan padanya. Dia tidak mudah terprovokasi dan tidak terseret dalam pusaran emosi yang diciptakan orang lain. Dengan menguasai pengendalian emosi, Anda menempatkan diri Anda sebagai sosok yang berbeda. Saat dia menguji Anda, menciptakan drama, atau melemparkan tantangan emosional, tahan dorongan untuk bereaksi impulsif. Tarik napas, tahan diri, dan amati saja. Kehadiran Anda yang tenang dan mantap akan mulai menjadi hal yang ia dambakan. Anda menjadi pria yang bisa memberikan pengalaman emosional yang mendalam, bukan melalui kekacauan dan ketidakpastian, tetapi melalui kepercayaan diri dan pengendalian diri yang tak tergoyahkan.
Anda menawarkan sensasi yang berbeda, perasaan langka saat bersama pria yang benar-benar menguasai dirinya sendiri. Di dunia di mana kebanyakan pria terlalu reaktif atau berusaha keras menjadi bad boy, sikap tenang Anda menjadi alternatif yang menyegarkan dan menarik. Anda memberikan kedalaman emosi yang dia cari, tetapi dengan landasan yang kokoh, stabil, dan dewasa. Sementara pengkhianat membuatnya merasa dimanfaatkan, pembohong membuatnya merasa dikhianati, dan bad boy membuatnya merasa kosong, Anda membuatnya merasa dihargai dan terpenuhi secara emosional. Keteguhan, pengendalian, dan kehadiran Anda yang tak tergoyahkan menjadi hal yang menarik baginya. Jadilah batu karang yang tetap tak bergerak saat ombak emosinya naik dan turun. Kekuatan tenang ini akan jauh lebih memikat daripada gestur dramatis atau permainan apapun. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, apakah Anda setuju, tidak setuju, atau punya cerita sendiri untuk dibagikan. Dan jika ide ini sesuai dengan Anda, ketik, saya adalah ketenangan di tengah badai, sebagai afirmasi Anda, pengingat bahwa kekuatan Anda datang dari kemampuan Anda untuk tetap berpijak, tak peduli badai emosi di sekitar Anda. Nomor 5, daya tarik pemberontakan. Ada sesuatu yang sangat memikat dari pria yang berani melawan arus, yang tidak takut menentang harapan umum, dan yang memilih jalannya sendiri dalam hidup. Daya tarik bad boy bukan hanya tentang penampilannya atau pesonanya, tetapi tentang keberaniannya untuk memberontak melawan norma. Dia adalah pria yang tidak takut mengambil risiko, melanggar aturan, dan hidup dengan prinsipnya sendiri. Pendekatan berani inilah yang menarik perhatian wanita dan membuat mereka tertarik. Wanita secara alami tertarik pada pria yang hidup di tepi batas karena ini menandakan kekuatan, kepercayaan diri, dan ketidakmauan untuk puas dengan kehidupan yang biasa saja. Dari sosok James Dean hingga para pencari sensasi masa kini, arketipe pria pemberontak selalu memikat wanita. Dia tidak bertindak sembarangan tanpa alasan, tetapi menolak untuk mengikuti aturan yang diikuti kebanyakan orang. Ada kebebasan dan kegembiraan dalam diri pria semacam ini, dia tak terduga, petualang, dan hidup tanpa batasan ekspektasi sosial. Perilaku yang penuh risiko ini menarik karena menunjukkan bahwa dia mampu menghadapi tantangan secara langsung, bahwa dia cukup berani untuk mengejar apa yang diinginkannya tanpa takut dinilai. Pria yang melawan arus menandakan bahwa dia tidak takut menantang status quo. Dia adalah pria yang memilih jalannya sendiri dan menolak untuk menyesuaikan diri hanya agar diterima. Ini mengirimkan pesan kuat tentang kepercayaan diri dan keyakinan diri, kualitas yang sangat menarik. Wanita tertarik pada energi ini karena menggambarkan kebebasan yang mungkin tidak mereka alami sendiri, hidup tanpa kompromi, penuh gairah dan kegembiraan. Inilah cara Anda bisa merasakan daya tarik arketipe pemberontak tanpa harus berpura-pura menjadi bad boy. Pria stoik sejati tidak memberontak hanya demi memberontak, dia memilih jalannya sendiri karena komitmennya yang mendalam terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya. Dia hidup mandiri, bukan karena ingin menantang masyarakat, tetapi karena dia tahu apa yang dia perjuangkan dan tidak bersedia berkompromi. Kemandirian yang disiplin seperti ini adalah bentuk kepercayaan diri yang tenang. Bukan sesuatu yang mencolok, tetapi berakar pada pemahaman diri yang kuat. Ketika Anda menempuh jalan Anda sendiri dengan keteguhan hati yang stoik, Anda secara alami menonjol. Anda tidak takut membuat keputusan yang mungkin dianggap tidak biasa oleh orang lain karena Anda percaya pada penilaian Anda sendiri. Anda tidak mengikuti tren atau mencari persetujuan, Anda mengikuti kompas batin Anda sendiri. Kepercayaan diri seperti ini jarang ditemukan dan sangat menarik karena menandakan bahwa Anda mengendalikan hidup Anda sendiri. Anda tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, tetapi tetap teguh pada keyakinan Anda sendiri. Ketika seorang wanita melihat Anda menjalani hidup dengan integritas seperti ini, hal itu sangat memikat. Anda tidak mencoba memenuhi ekspektasi siapapun, dan itu membuat Anda berbeda dari yang lain. Ini bukan tentang bertindak sembrono, tetapi tentang menjadi diri sendiri, bahkan ketika itu berarti melawan arus. Kemandirian yang disiplin menjadi bentuk pemberontakan yang kuat, bukan pemberontakan melawan masyarakat, tetapi melawan kehidupan yang biasa-biasa saja dan ketakutan untuk menonjol. Di dunia di mana banyak orang takut untuk keluar dari zona nyaman, keberanian Anda untuk menempuh jalan sendiri membuat Anda menarik. Wanita tertarik pada pria yang memiliki keberanian untuk hidup autentik, yang tidak takut menjadi berbeda.
Kepercayaan diri yang tenang dan kemandirian yang disiplin inilah yang mewujudkan esensi sejati stoicisme. Anda tidak memberontak demi perhatian, Anda hanya hidup sebagai versi terbaik dari diri Anda. Dengan melakukan itu, Anda menjadi pria yang sulit ditolak, pria yang kuat dan bebas, dipandu oleh filosofi batinnya sendiri, bukan oleh arus sosial yang terus berubah. Nomor 6, daya tarik skenario. Bagaimana jika ada rahasia tentang cara kerja daya tarik yang mungkin mengejutkan Anda? Ketidakpastian seringkali yang membuat seorang wanita terus memikirkan Anda. Bahkan wanita yang paling percaya diri dan mandiri pun bisa terjebak dalam godaan skenario. Bagaimana jika perasaan penasaran yang terus-menerus ini memicu pikiran dan emosinya, membuatnya mengulang kembali interaksi dan bertanya-tanya tentang setiap detail kecil. Inilah salah satu alasan utama mengapa wanita seringkali tertarik pada pria yang tidak dapat diandalkan seperti penipu, pembohong, dan bad boy. Mereka membuatnya bertanya-tanya, gelisah, dan terikat secara emosional. Seorang penipu membuatnya bertanya-tanya siapa lagi yang mungkin dilihatnya. Seorang pembohong meninggalkannya dengan kebingungan, bertanya-tanya mana yang nyata dan mana yang tidak. Bad boy, dengan sifatnya yang tak terduga membuatnya terus bertanya-tanya di mana posisinya dalam hidupnya. Ketidakpastian dan sensasi hal yang tidak diketahui menciptakan ikatan emosional yang kuat dan hampir tak tertahankan. Wanita mungkin mengatakan bahwa mereka menginginkan pria yang jujur dan terbuka, tetapi ada bagian dari diri mereka yang tertarik pada ketegangan dan misteri dari hal-hal yang belum pasti. Seperti teka-teki yang belum terpecahkan, hal ini membuatnya terobsesi. Disinilah pendekatan stoik bisa memberikan keuntungan besar tanpa harus memainkan permainan pikiran atau manipulasi. Kuncinya adalah ketidakterikatan, yaitu mengadopsi pola pikir di mana Anda puas dengan atau tanpa perhatiannya. Ketika Anda tidak selalu mencari validasi atau persetujuannya, Anda secara alami menjadi lebih sulit dijangkau. Anda tidak terburu-buru untuk membalas setiap pesan dan tidak selalu menjadi orang pertama yang menghubungi. Sebaliknya, Anda fokus pada hidup Anda sendiri, tujuan-tujuan Anda, dan ketenangan batin Anda. Ketidakterikatan stoik Anda membuat Anda menjadi tantangan, tetapi bukan dengan cara manipulatif. Anda hanya menolak untuk mudah terganggu atau terlalu tersedia. Anda adalah pria yang memiliki kehidupan sendiri, yang tidak membutuhkan validasi terus-menerus, dan yang tidak takut membiarkannya bertanya-tanya tentang posisinya. Kendali emosi seperti ini jarang ditemukan dan membuat Anda berbeda di matanya, menjadi seseorang yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya, yang justru membuat daya tariknya semakin dalam. Di dunia di mana banyak pria berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian wanita dengan menjadi terlalu perhatian atau mengorbankan diri, ketenangan dan ketidakterikatan Anda menjadi angin segar. Ini menciptakan keseimbangan sempurna antara misteri dan rasa aman. Ketika dia bertanya-tanya tentang Anda, dia juga merasakan kepercayaan diri dan kekuatan batin Anda. Kombinasi ini sangat memikat. Ini bukan tentang bermain-main, melainkan tentang mewujudkan prinsip stoik tentang kemandirian dan ketenangan batin. Jadi, lain kali ketika Anda merasa ingin menjelaskan diri Anda secara berlebihan atau merespons setiap teksnya dengan cepat, berhenti sejenak dan ingat. Kekuatan hal yang tidak diketahui. Biarkan dia merasa penasaran, biarkan dia bertanya-tanya tentang Anda. Dengan menahan diri dan mengadopsi ketidakterikatan, Anda secara alami menciptakan rasa intrik dan keinginan yang menariknya lebih dekat pada Anda. Daya tarik mendalam seperti ini jauh lebih kuat daripada hubungan yang dangkal yang didasarkan pada drama atau pesona sementara. Sekarang, saya ingin Anda berhenti sejenak dan benar-benar merenungkan gagasan ketidakterikatan ini. Tanyakan pada diri sendiri, seberapa sering Anda terburu-buru merespons, ingin menyenangkan, atau takut akan hal yang tidak pasti. Mungkinkah menerima ketidakpastian justru akan membantu Anda lebih baik dalam menciptakan daya tarik dan hubungan yang lebih tulus? Jika Anda siap mencoba perubahan pola pikir ini, tinggalkan komentar atau cukup tulis "Saya memilih harga diri" daripada validasi sebagai afirmasi pribadi atas pendekatan baru ini. Perjalanan Anda menuju menjadi lebih tenang, percaya diri, dan menarik dimulai di sini. Mari kita dengar pendapat Anda. Nomor 7, kekuatan pengendalian terbalik. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi salah satu senjata paling kuat yang dimiliki oleh bad boy adalah apa yang bisa disebut pengendalian terbalik. Ini adalah seni halus memberitahu wanita bahwa dia bebas pergi kapan saja. Dia tidak memohon agar dia tetap tinggal, tidak membuat janji besar, dan tentu saja tidak bergantung padanya demi validasi. Sebaliknya,
Dia menciptakan dinamika di mana wanita merasa bebas untuk pergi, yang justru membuatnya semakin terikat. Alasannya, dia merasakan bahwa pria itu tidak mengejarnya, dan dia yang akhirnya berusaha keras untuk mendapatkan waktu dan perhatiannya. Ini adalah efek push-pull klasik, di mana tidak adanya tekanan justru membuat wanita merasa lebih tertarik. Secara psikologis, ketika kita merasa terperangkap atau ditekan, kita cenderung ingin melepaskan diri. Namun, ketika kita merasa bebas untuk membuat pilihan sendiri, bebas untuk pergi, hal ini justru menciptakan rasa ketertarikan dan kesetiaan yang kuat. Kekuatan terbesar dari bad boy adalah kemampuannya untuk melepaskan. Dia tidak berusaha mengendalikan wanita atau menahannya. Dia menjalani hidupnya sendiri, puas apakah dia tetap atau pergi. Ketidakbutuhannya ini terasa menyegarkan dan secara halus mengubah dinamika kekuasaan menjadi keuntungannya. Wanita mulai mengejarnya, bukan karena dia dimanipulasi, tetapi karena dia adalah salah satu dari sedikit pria yang tidak takut melepaskannya. Bayangkan seorang wanita berkencan dengan dua pria. Pria pertama selalu memperhatikan, selalu memeriksa apakah dia bahagia, dan meskipun niatnya baik, kebutuhan konstan untuk kepastian terasa sedikit menyesakkan. Pria kedua, di sisi lain, baik tapi tidak lengket. Ketika dia menyebutkan ketidakpastian tentang hubungan itu, dia dengan tenang menjawab, "Aku mengerti jika kamu butuh ruang, kamu bebas melakukan apa yang terbaik untukmu." Perilaku pria pertama, meskipun bermaksud baik, terasa seperti tekanan. Tetapi ketenangan dan ketidakterikatan pria kedua menciptakan efek yang mengejutkan. Wanita itu justru ingin membuktikan nilainya kepada pria tersebut, agar dia tidak pergi. Dengan memberitahu dia bahwa dia bebas pergi, pria itu seolah-olah memberinya kendali. Tetapi pada akhirnya, justru dia yang memegang kendali. Dia tidak mengejar, wanita itulah yang mengejar. Kaum Stoik percaya pada menghargai apa yang ada dalam kendali kita dan melepaskan apa yang tidak. Seorang pria Stoik memahami bahwa dia tidak bisa memaksa siapapun untuk tetap tinggal dalam hidupnya, dan dia tidak menginginkannya. Dia menghargai waktu dan ruangnya sendiri, dan dia tidak takut sendirian. Dia tahu bahwa harga dirinya tidak bergantung pada persetujuan atau kasih sayang orang lain. Ketika Anda mengadopsi pola pikir ini, Anda secara alami memancarkan kepercayaan diri yang tenang. Anda tidak melekat, tidak memohon, dan tidak mengejar. Anda menjalani hidup Anda dengan tujuan dan bahagia, baik dia memilih untuk tinggal atau pergi. Jenis keyakinan diri seperti ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang menghargai dirinya sendiri. Ini menunjukkan padanya bahwa Anda tidak putus asa untuk mendapatkan perhatiannya, dan secara paradoks, ketidakdesakan ini membuatnya semakin menginginkannya. Di dunia yang penuh dengan pria yang putus asa untuk membuktikan nilai mereka, ketenangan dan kepercayaan diri Anda akan membuat Anda menjadi sesuatu yang langka. Anda tidak perlu menahannya erat-erat, dialah yang akan memegang Anda erat-erat karena dia melihat Anda sebagai pria yang tidak takut untuk melepaskannya. Dan kekuatan seperti itu, kekuatan pengendalian terbalik, sangatlah menarik. Nomor 8, pria tanpa penyesalan. Ada daya tarik psikologis pada pria yang tidak merasa perlu menjelaskan dirinya atau meminta izin untuk menjalani hidupnya. Wanita secara alami tertarik pada pria yang memancarkan tingkat kepercayaan diri ini karena menandakan bahwa dia tahu apa yang dia inginkan dan tidak takut mengejarnya. Inilah esensi dari daya tarik bad boy, bukan karena dia kasar, tetapi karena dia tidak takut menjadi dirinya sendiri, apapun pendapat orang lain. Dia tidak berusaha untuk menyesuaikan diri dengan standar atau harapan masyarakat, dia hanya menjadi dirinya sendiri. Keyakinan diri semacam ini jarang ditemui dan sangat memikat, membuatnya tampak sebagai sosok yang kuat dan dominan. Bayangkan seorang pria yang tidak meminta maaf atas pilihan hidupnya. Jadwalnya penuh dengan kegiatan yang dia nikmati, berolahraga, mengejar hobi, dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Suatu malam, dia memberitahu wanita yang dia temui bahwa dia tidak akan tersedia karena sudah ada rencana dengan teman-temannya. Dia tidak merasa perlu memberikan alasan atau membuat alasan, dia hanya menyatakannya sebagai fakta. Wanita itu mungkin merasa sedikit kesal pada awalnya karena dia terbiasa dengan pria yang rela mengubah rencana demi dirinya. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa dia lebih menghormati pria itu. Pria tersebut teguh dalam keputusannya dan tidak meminta maaf karena mengutamakan prioritasnya sendiri. Kekuatan dan keyakinan seperti ini jarang ditemui dan membuat wanita semakin menginginkannya. Seperti kata para Stoik,
jangan jelaskan filosofimu, hiduplah sesuai dengannya. Ini tentang teguh pada keputusan Anda dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda tanpa merasa perlu meminta maaf atau menjelaskan diri kepada siapapun. Ini bukan berarti menjadi arogan atau tidak peduli, melainkan memiliki keyakinan dalam diri yang tak tergoyahkan tentang siapa diri Anda dan apa yang Anda inginkan. Ketika Anda hidup dengan keyakinan seperti ini, cara orang melihat Anda berubah, terutama wanita. Kehadiran Anda menjadi lebih kuat dan memikat. Anda bukan pria yang terus-menerus mencari validasi atau persetujuan, Anda adalah pria yang menempuh jalannya sendiri dan bertahan di sana. Anda tahu nilai diri Anda dan tidak takut untuk mempertahankan pilihan Anda. Mulailah dengan membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai Anda dan tetaplah teguh meskipun itu bukan pilihan yang populer. Jika Anda memutuskan butuh waktu untuk diri sendiri, ambillah tanpa merasa bersalah. Jika Anda memiliki visi untuk hidup Anda, kejarlah dengan sepenuh hati dan jangan biarkan siapapun mengubah arah Anda. Ini bukan soal keras kepala semata, melainkan tentang hidup autentik dan menolak untuk berkompromi pada hal-hal yang penting bagi Anda. Wanita bisa merasakan ketika seorang pria setia pada dirinya sendiri, ketika dia tidak berusaha terlalu keras untuk menyenangkan semua orang. Mereka menghormati pria yang tahu apa yang dia inginkan dan tidak takut mengejarnya. Dan sementara yang lain mencoba menyesuaikan diri atau merayu dengan cara berlebihan, kepercayaan diri Anda yang tenang dan stoik akan membuat Anda menonjol. Anda tidak meminta maaf atas siapa Anda, dan itulah kekuatan yang membuat wanita tertarik. Ingat, menjadi tanpa penyesalan bukan berarti sembrono atau tidak peka, ini tentang memiliki kekuatan batin untuk setia pada diri sendiri. Ini tentang tampil penuh tanpa takut akan penilaian atau penolakan. Ketika Anda merangkul pola pikir ini, Anda menjadi pria yang tidak mengejar persetujuan karena Anda tidak membutuhkannya. Sebaliknya, Anda secara alami menarik orang-orang, termasuk wanita yang mengenali kekuatan unik Anda dan merasa terpesona olehnya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melihat dinamika seperti ini dalam hubungan Anda atau mengamatinya pada orang lain? Saya ingin mendengar pengalaman dan wawasan Anda di kolom komentar. Jika ini beresonansi dengan Anda, tulis komentar dengan kata, "Saya mewujudkan kepercayaan diri tanpa penyesalan." Ingatlah bahwa pemikiran dan afirmasi Anda tidak hanya membantu memperkuat pola pikir Anda, tetapi juga dapat menginspirasi orang lain di komunitas ini. Nomor 9, ketiadaan emosional sebagai alat untuk menghargai. Inilah kebenaran yang kuat tentang sifat manusia, kita sering tidak menyadari nilai sesuatu hingga hal itu tidak lagi ada di depan mata kita. Hal ini terutama berlaku dalam hubungan. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa ketika Anda tidak selalu tersedia, ketika Anda mengambil jarak sejenak, dia mulai merindukan Anda lebih dalam. Ini adalah daya tarik klasik dari bad boy, dia lebih jarang tersedia, sulit dipahami, dan waktunya terasa berharga. Kelangkaan ini menciptakan rasa urgensi dan keinginan, membuat setiap momen bersama terasa lebih intens dan bermakna. Benar adanya, ketidakhadiran membuat hati semakin merindukan. Ketika Anda tidak ada, itu menciptakan kekosongan yang mulai dia rasakan. Pikirannya mulai mengisi celah-celah dengan kenangan saat-saat yang dihabiskan bersama, merindukan kehadiran Anda. Bukan berarti dia melupakan Anda, justru ketiadaan emosional Anda memberinya ruang untuk merenungkan perasaannya dan menyadari apa yang dia hargai dari Anda. Inilah mengapa kecenderungan alami si bad boy untuk menjadi sulit dipahami bekerja dengan baik. Dia tidak selalu ada, dan ketidakpastian ini membuatnya terus menginginkan lebih. Jika Anda selalu hadir, selalu tersedia, kehadiran Anda menjadi sesuatu yang biasa, seperti rutinitas. Awalnya itu menenangkan, tetapi seiring waktu bisa terasa kurang menggerahkan. Tidak ada waktu baginya untuk merindukan Anda karena Anda selalu ada. Namun, ketika Anda mengambil jarak, bahkan sedikit, itu memicu respons psikologis. Dia mulai bertanya-tanya apa yang Anda lakukan, dengan siapa Anda, dan kapan dia akan melihat Anda lagi. Rasa ketidakpastian ini menciptakan ketegangan emosional yang pada akhirnya meningkatkan rasa penghargaan terhadap Anda. Pria stoik memahami pentingnya kesendirian dan refleksi diri. Dia menghargai waktunya sendiri dan tidak takut untuk mengambil jarak, bukan sebagai taktik untuk menciptakan keinginan, melainkan sebagai bagian alami dari kebutuhannya akan ruang dan ketenangan batin. Kaum stoik percaya pada kekuatan keheningan dan kejelasan yang muncul ketika seseorang sendirian dengan pikirannya. Ketika Anda merangkul hal ini, Anda tidak hanya membuatnya merindukan Anda,
tetapi juga memperkuat rasa percaya diri dan kemandirian Anda sendiri. Ini bukan tentang bermain sulit didapat atau menggunakan ketiadaan sebagai permainan. Ini tentang dengan sengaja menciptakan ruang bagi Anda berdua untuk bernapas dan merenung. Ketika Anda mengambil waktu untuk diri sendiri, entah itu untuk mengejar hobi, menghabiskan waktu dengan teman-teman, atau hanya menikmati kesendirian, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang menghargai kehidupannya di luar hubungan. Anda tidak takut sendirian, dan kepercayaan diri semacam itu sangat menarik. Jangan merasa perlu untuk selalu tersedia atau mengisi setiap momen dengan interaksi. Jadilah sengaja dalam mengambil waktu untuk diri sendiri. Jika Anda sudah menjalani minggu yang sibuk bersama, ambil beberapa hari untuk fokus pada proyek atau hobi Anda sendiri. Ketika Anda tidak bersama, tahan dorongan untuk selalu menghubungi atau mencari validasi. Percayalah bahwa ruang yang Anda ciptakan adalah alat yang kuat untuk membangun koneksi yang lebih dalam. Dan ketika Anda kembali setelah periode ketiadaan ini, hadir sepenuhnya. Buat waktu yang dihabiskan bersama terasa bermakna dan penuh perhatian. Kontras antara waktu berjauhan dan waktu bersama akan menciptakan dinamika yang membuat hubungan tetap segar dan menarik. Di dunia yang terhubung 24/7, di mana orang-orang mengharapkan respons instan dan komunikasi terus-menerus, kekuatan ketiadaan sering diabaikan. Namun, kaum Stoik tahu lebih baik. Mereka memahami nilai keheningan, mundur sejenak untuk mendapatkan perspektif. Ketika Anda merangkul pola pikir ini, Anda tidak hanya membuatnya merindukan Anda membuatnya melihat Anda dalam cahaya yang baru. Anda menjadi pria yang cukup kuat untuk sendirian, yang tidak butuh jaminan terus-menerus, dan yang menghargai dunianya sendiri. Baiklah, mari kita simpulkan. Kita telah membahas banyak hal hari ini, mulai dari mengapa wanita sering mengejar emosi yang ditimbulkan oleh pria yang tidak dapat diandalkan hingga bagaimana Anda dapat tampil beda dengan merangkul prinsip-prinsip Stoik dan mengembangkan penguasaan diri. Jika ada satu pelajaran penting, itu adalah ini, ketertarikan sejati tidak dibangun dari permainan atau manipulasi, melainkan dari kekuatan, penghargaan diri, dan stabilitas emosional. Jadilah tenang di tengah badai, pria yang tahu nilai dirinya dan tidak goyah oleh kekacauan di sekitarnya. Jika video ini memberi Anda perspektif baru tentang dinamika hubungan, jangan ragu untuk menekan tombol suka, ini sangat membantu saluran ini. Jika Anda punya pengalaman atau pemikiran untuk dibagikan, tulis di kolom komentar. Saya senang mendengar cerita dan refleksi Anda. Jangan lupa untuk membagikan video ini dengan siapa saja yang menurut Anda bisa mendapatkan manfaat dari wawasan ini. Dan jika Anda baru di sini, pertimbangkan untuk berlangganan agar tidak ketinggalan konten mendalam lainnya tentang pertemuan antara stoikisme dan hubungan modern. Terakhir, jangan berhenti di sini. Lihat video rekomendasi di layar Anda yang akan membawa Anda lebih jauh dalam menguasai konsep-konsep ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.